Irfandi. Jadi mereka berdua ini sahabat dekat saya, Mas Irfandi teman seperjuangan di Kabupaten Sidoarjo. Mas, facialnya mungkin dipakai ya? Maskernya bisa dilepas nggak apa-apa. Oke, nah sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan dan ada kegiatan interaksi, kita akan pengen tahu sih siapa sih kedua narasumber kita, backgroundnya apa yang dia sedang lakukan saat ini. Nanti mereka berdua akan memperkenalkan diri. Nah selanjutnya di kegiatan siang hari ini, kegiatan ini bersifat komunikatif ya teman-teman. Jadi bukan hanya dari stage yang memberikan pesan satu arah kepada teman-teman, tapi di sini kita berkomunikasi dua arah juga. Teman-teman, harapan saya bisa aktif untuk bertanya, berkomunikasi, berdialog, karena saya yakin ketika kita ada ruang dialog, ruang diskusi, maka di situ biasanya kemampuan diri kita itu bisa berkembang dan berlatih di momen-momen seperti itu. Oke, langsung saja kepada Mas Seta, bisa sedikit memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman di Sidoarjo ini penasaran sama Mas Seta ini siapa sih Mas Seta, sehingga dan apa sih yang Mas Seta lakukan sampai saat ini. Mas Seta bisa waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Maskernya masker dulu nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Nama saya Seto. Jadi saya itu asli dari Jogja, tapi sudah kira-kira hampir 5 tahun ini bolak-balik Sidoarjo. Nah dulu saya lulusan dari Surabaya, mungkin karena itu ya, jadi saya punya ikatan emosional lah dengan Surabaya ke Sidoarjo. Kan dulu saya punya teman di Sidoarjo juga. Jadi selama kurun waktu berapa ya, hampir 20 tahun mungkin ya, saya itu berkecimpung di dunia seni dan budaya. Ya sebagian besar saya habiskan waktu untuk mengembangkan atau mengelola potensi seni budaya, nggak hanya Jogja tapi ya di mana-mana lah. Jadi kalau untuk urusan seni itu ya saya pernah mengelola beberapa kegiatan seni ya, baik itu kompetisi atau pameran atau mengisi acara seperti ini gitu ya. Jadi yang terakhir itu saya memamerkan karya seni lukis teman dari Sumatera Barat di Lugano di Switzerland ya. Itu bulan Maret sebelum COVID kemarin. Terus kemudian saya ada mengerjakan commission work patung tadi ya, di proyeknya di Las Vegas. Kemudian di Sidoarjo sendiri saya bersama teman-teman di Sidoarjo sama Mas Jo juga kami sedang merintis sebuah rumah budaya. Jadi harapan kami, karena memang di Sidoarjo itu ini menurut saya ya sebagai pengamat seni budaya, ruang-ruang yang dimana kita bisa melakukan perbincangan atau diskusi atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan seni budaya itu masih sangat kurang. Mungkin karena itu perkembangan seni dan budaya di Sidoarjo mungkin tidak seperti yang ada di tempat lain. Tapi saya pikir ini belum terlambat, karena memang kayak Mas Jo sendiri dan Mas Arfandi dan lain-lain sebetulnya juga mereka profil-profil muda yang concern akan hal itu. Jadi memang kemajuan sebuah daerah itu didasari oleh budaya di tempat itu. Tanpa budaya yang baik, saya pikir ya sebuah daerah itu sulit untuk berkembang. Terus kemudian kegiatan saya yang lain di Sidoarjo
itu saya berusaha untuk mengangkat mengangkat pokok bahasan, merubah pola pikir seperti yang eh, banner saya tadi bawa banner ya di sini ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan ya dalam bentuk quotation, sebetulnya quotation itu bisa saya jelaskan panjang lebar gitu. Tapi di setiap acara mungkin sebisa mungkin saya selalu membawa quotation itu untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin selama ini dipahami mungkin agak kurang pas gitu ya. Misalnya seperti ini di banner ini saya menyampaikan sebuah quotation bahwa di dunia di sekeliling kita itu sebetulnya semuanya subjek, nggak ada objek. Kita, kalian, apapun itu subjek. Ketika kita bisa berpikiran bahwa semua itu subjek, kita akan bisa lebih bijaksana, pasti. Terus kemudian kita pasti punya peran semua, pasti punya peran semua. Kebijaksanaan itu bisa muncul karena kita menganggap teman kita, saudara kita, pegawai kita itu subjek semua. Jadi mungkin hal-hal itu yang mungkin akan saya angkat di gerakan pola pikir yang sudah hampir 1 tahun lah. Terus kemudian saya juga kebetulan berkecimpung di bidang pendampingan desa ya. Ada 2 desa di Sidoarjo yang memang saya dampingi, satu di Juwet Kenongo Porong dan satu di Tenggulunan di Jambi. Jadi kebetulan saya sering ke sana, yang ngopi-ngopi sebenarnya awalnya gitu kan, terus kemudian cakruan ketemu teman-teman di sana, terus kemudian kok malah dicolek sama kelurahan gitu ya, Mas sekalian aja lah gitu ya, PE di desa kami itu punya potensi, terus kira-kira potensi apa yang kira-kira Mas bisa lihat itu bagus, kemudian bisa dikemas, bisa menjadi strategi branding dari tempat kita gitu, mereka sampaikan seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk perkenalan sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Eta. Selanjutnya kita ingin tahu Mas Irfan ini aktivitasnya apa, Mas Irfan ini tinggalnya di mana, waktu dan tempat. Saya silakan Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baik, saya selalu mengawali menyapa itu dengan penuh perhatian khusus kepada teman-teman itu. Jadi saya itu sangat senang ketika ada perkumpulan anak muda mau belajar, mau praktik, mau berdiskusi, karena saya sangat suka meracuni pikiran anak muda. Jadi pikiran-pikiran yang menjadi kebiasaan itu selalu ingin saya rubah, selalu ingin saya bongkar semua. Karena yang menjadikan kita sukses itu nantinya adalah ketika kita mau berbeda. Jadi ketika Mas Seta ini sukses sekarang, dikatakan sukses sekarang ya karena Mas Seta berani berbeda. Mas Jo dikatakan sukses sekarang karena Mas Jo berani berbeda, berpikir dari yang lain. Dan saya suka dengan teman-teman yang kumpul, berdiskusi, saling tanya jawab, saling mengkritik, saling memberikan saran, itu sangat momen bahagia banget buat saya. Saya tidak banyak memperkenalkan diri, mungkin sudah banyak yang main ke tempat saya ya, di Kampung Lali Gadget di Wonoayu. Jadi bukan kampung yang kaya raya seperti kampung di Gresik itu ya, kampung miliarder ya, yang kendaraan dinasnya Alphard dan sebagainya. Kalau Alphard di tempat saya kayak Momot Sawi mas. Enggak ya guyonan. Jadi kampung kami itu kampung biasa. Desanya Desa Pagermumbuk, dusunnya Dusun Bendet, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Ini yang akhirnya jadi tempat praktikum kami ya. Saya ngomongkan praktikum, saya mungkin karena ini kebanyakan pelajar ya. Pelajar yang SMA katakan, SMA, mahasiswa yang bekerja, yang belum punya jodoh. Oh iya.
Sama kayaknya Mas Ibu. Ya maksud saya seperti itu Mas. Ini dalam rangka penjaringan gitu. Iya, iya. Jadi saya ingin ngomongkan banyak hal tentang belajar. Karena saya background saya pendidikan teman-teman. Saya di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuliahnya ya alhamdulillah sudah selesai juga. Tapi saya ingin ketika saya lulus itu saya punya SKS yang baru. Mungkin yang SMA belum ngerti ya SKS ya. SKS itu apa teman-teman? Apa? Sistem kredit semester. Sistem kredit semester. Jadi per semester kredit sepeda motor, kredit apa gitu ya. Nah itu namanya apa ya, nilai apa namanya mata pelajaran gitu ya kalau dalam sekolah itu. Dan saya itu ingin menggali lebih banyak SKS. Teman-teman, skripsi itu sebenarnya sangat apa namanya tidak seberapa dibandingkan kalau kita saat terjun ke masyarakat. Itulah yang mendorong saya untuk lebih banyak beraktivitas di desa, lebih banyak beraktivitas dengan sosial dan budaya. Saya ingin menambah SKS saya itu selain tentang pendidikan juga tentang sosial dan budaya. Di Kampung Lali Gadget itu sebenarnya hanya kampung biasa. Kami tidak punya potensi seperti misalnya Telocor, wah potensinya bagus sekali, dia punya Pulau Lusi, punya tambak, punya sungai dan sebagainya ya. Apalagi desa mana yang punya potensi. Banyak sekali, ada di Watasari, Balongbunu punya potensi belimbing. Kami tidak punya potensi apa-apa di desa. Jadi yang kita garap, yang dijadikan potensi itu justru masalah. Jadi sebenarnya semua desa bisa menerapkan ini. Potensi yang kami garap adalah masalah. Masalah apa? Masalah kecanduan gadget pada anak. Tentunya ini jadi jadi permasalahan semua orang tua ya, termasuk kita sendiri. Saya termasuk juga korban kecanduan gadget. Nah, kita jadikan itu potensi, kita kawinkan dengan segala aspek budaya yang ada di desa. Kalau kita ngomong budaya itu jangan jauh-jauh ngomongkan tarian ya, ngomongkan adat dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh. Yang sederhana aja, yang disukai anak-anak. Kalau saya lebih banyak garap dolanan tradisional itu juga termasuk budaya teman-teman, termasuk budaya. Jadi banyak hal cara kita bicara dengan orang itu juga termasuk budaya. Jadi itu yang kita banyak garap di Kampung Lali Gadget dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini berjalan. Saya di sini sebenarnya grogi teman-teman. Ada Mas Seta yang sudah keliling dunia ya, sedangkan saya masih kegiatannya di desa. Wah, saya ini sungkan Mas, jadi gak keliru tadi. Jadi mungkin, tapi nanti diskusinya akan asik ketika ada banyak sudut pandang. Jadi mungkin saya nanti akan lebih banyak ngomongkan tentang peran pemuda dalam membangun desa, membangun sosial, budaya dan sebagainya. Berdasarkan praktik saya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tidak akan banyak mengulas teori, kalau teori itu namanya kuliah. Oke, itu saja dari saya, tidak banyak-banyak maju. Silakan. Terima kasih Mas. Beri tepuk tangan buat kedua narasumber kita. Di kegiatan Sidoarjo Youth Fest yang kedua ini, kami punya tema inspiring dan meaningful. Jadi bagaimana peran kita menjadi pemuda itu, kita bisa menginspirasi pemuda yang lain. Menginspirasi itu nggak harus jadi seseorang yang harus sukses lebih dahulu dan punya uang banyak lalu saya bisa enggak. Tapi dari hal-hal sederhana yang kita lakukan, kita konsisten, itu bisa sesuatu itu menjadi sebuah nilai itu akan mempunyai sebuah arti buat sekitar kita. Jadi untuk menjadi inspirasi nggak harus jadi besar terlebih dahulu, tapi kita harus memulai dari apa yang kita lakukan, hal-hal sederhana yang kita lakukan. Dan yang kedua meaningful, yaitu kebermaknaan. Kita pengen jadi anak-anak muda itu yang punya value atau punya makna, punya nilai, yang nilai itu kita bisa berikan kepada orang lain melalui tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi acara kita kasih tema seperti itu, sehingga ketika pemuda itu mempunyai iklim inspiratif di sekitarnya, saya yakin bangsa Indonesia Sidoarjo 10 tahun ke depan akan menjadi bangsa bahkan kota yang besar. Karena apa? Anak-anak mudanya sudah dipersiapkan sejak sekarang. Bukan lagi ngomongin kejelekan orang, tapi sesuatu mengapresiasi teman yang ada di sekitar kita.
habit-habit seperti itu, budaya-budaya seperti itu yang kami ingin adakan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga 10 tahun ke depan ketika bonus demografi itu ada, itu kita sudah siap sebagai anak muda. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan yang pertama nih Mas Eta dan Mas Irfan. Sesuai dengan tema kita, KPR warnanya. sesuai dengan tema kita, siapa sih sosok inspiratif yang Mas Eta menjadi sosok inspiratif buat Mas Eta pribadi? Sosok yang inspiratif buat saya itu kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya. Jadi memang saya sekarang gitu ya, saya jadi seperti sekarang itu saya sangat mendapatkan banyak pengaruh dari orang tua saya gitu ya. Dalam arti ya memang saya sempat kepikiran karena kedua orang tua saya itu cenderung tidak komunikatif ya. Maksudnya mungkin profil orang tua zaman dulu mungkin ya gitu ya. Tidak orang tua zaman sekarang tapi zaman dulu, sehingga kamu anak, kita orang tua, kamu nurut gitu. Seperti itu ya. Cuman bagi saya setelah saya dewasa gitu ya, saya bisa memisahkan antara keinginan saya, aku pengen punya orang tua yang seperti ini. Tapi ternyata memang semua itu gift ya dari Tuhan. Ya. Semua itu gift, sudah pas lah. Ya. Semua itu sudah mendapatkan porsi sendiri-sendiri. Yang paling penting digarisbawahi kita sebagai seorang pemuda atau seorang anak gitu ya, kita mensyukuri itu. Ketika kita mensyukuri pasti pasti akan jalan itu akan terbuka pasti ya, salah satunya dengan kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki ya. Jadi ketika saya bisa mulai untuk punya prinsip seperti itu, ternyata jalan saya luas sekali. Mungkin itu sih yang saya bisa sampaikan. Jadi sosok inspiratifnya Mas Eta ini kedua orang tuanya. Oke. Kalau Mas Irfan sendiri, siapa sosok inspiratif yang sampai saat ini tetap menginspirasi Mas Irfan? Aku makanya jawab orang tua, tapi itu di Mas Eta. Aneh. Ya memang orang tua itu pasti menginspirasi kita. Iya. Pasti orang tua itu sangat menginspirasi kita, yang melahirkan kita, yang membandani kita sampai menjadikan kita sedewasa ini, itu orang tua memang. Tapi ada satu lagi yang dari pengalaman saya yang begitu menginspirasi. Tapi tidak menginspirasi, kalau umumnya menginspirasi itu dari ini ya, dari sesuatu yang bagus, yang indah gitu ya, yang indah. Kalau saya sendiri itu terinspirasi dari keadaan di sekitar saya. Jadi lebih tepatnya masyarakat, tetangga kanan, kiri, depan, belakang, ini inspirasi bagi saya. Kenapa? Karena teman-teman kalau di masyarakat itu ketika kita membuat sebuah gerakan, ketika kita membuat rencana-rencana, masyarakat itu adalah validator paling berat bagi kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita itu ujian kita itu hanya mungkin divalidasi oleh orang yang pinter gitu ya. Jadi sudah jelas kita benar dan salah gitu ya. Jadi kalau kita ujian skripsi atau apa gitu ya, itu sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita salah mesti dibenarkan seperti itu. Tapi beda lagi kalau di masyarakat. Jadi kita benar pun pasti disalahkan dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau di masyarakat itu hebatnya kita harus siap dikhianati, disakiti, di macam-macam lah seperti pengalaman itu. Oh iya, pengalaman banget. Jadi bisa ceritakan ada pertanyaan. Siap. Jadi masyarakat itu yang paling menginspirasi bagi saya. Jadi membuat saya memikirkan hal-hal baru, cara mengatasinya. Baik itu buruk maupun buruk. Jadi baik atau buruk itu. Oke. Jadi kalau dari Mas Irfan tadi, siapa sih sosok yang menginspirasi? Yang pertama tadi memang kedua orang tua. Tapi Mas Irfan katakan yang kedua adalah lingkungan sekitarnya, masyarakat di sekitar lingkungannya itulah yang menginspirasi dia. Karena saya tahu perjalanan Mas Irfan juga berawal dari sebuah masalah, bagaimana itu akhirnya menjadi sebuah ide Mas Irfan dia, sebuah ide dan menjadi sebuah hal yang menarik
Sebenarnya tadi saya mau menyampaikan orang tua dan masyarakat juga karena kan Sama saya ya. tahu kan ya, dia saya tahu jadi tentang bagian ini lah gitu ya. Siap. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Seberapa berarti profesi yang saat ini Mas Eta lakukan? Baik itu untuk Mas Eta maupun baik untuk orang lain. Oke, ya sebetulnya kalau antara profesi ya, saya juga bingung ini profesi saya apa kan gitu ya. Sama. Jadi karena saya tidak kalau mungkin kita bekerja di satu perusahaan atau di pemerintahan itu mungkin itu pekerjaan yang kita lakukan dalam kurun waktu tertentu selama berulang-ulang sehingga itu menjadi profesi. Tapi saya sendiri lebih setiap hari itu ya alhamdulillah saya itu bangun itu nggak tentu bangun itu kan ya. Kadang-kadang bangun pagi, kadang-kadang agak siang, kadang-kadang sore masih tidur kan gitu ya. Terus tapi saya lebih banyak berpikir saya itu ya, berpikir ya walaupun pemikiran-pemikiran saya itu akan saya breakdown ke dalam menjadi beberapa rencana gitu ya, menjadi beberapa rencana ya salah satunya misalnya seperti ini gerakan pola pikir gitu ya, karena saya melihat kepentingannya ternyata pola pikir masyarakat ya ini sebetulnya gerakan pola pikir ini memang saya jalankan di Sidoarjo karena memang saya melihat ada beberapa pola pikir yang memang harus berubah gitu ya. Misalnya ternyata mungkin ya tidak semuanya ya, tapi banyak orang Sidoarjo itu kan sebagian besar orang Sidoarjo itu merasa menjadi warga kelas 2 karena faktor sejarah misalnya ya, faktor sejarah. Kemudian ya ketika punya pola pikir seperti itu, otomatis rencana-rencana yang dilahirkan itu tidak rencana kelas 1, itu rencana kelas 2. Karena ada faktor keberaniannya itu keberanian warga kelas 2, tidak keberanian warga kelas 1. Ini saya bicara seperti ini tidak sedang untuk menilai ya, tapi bagi saya itu fenomena ya. Seperti misalnya contohnya gini, banyak sekali unit-unit usaha di Sidoarjo itu yang mempromosikan menggunakan alat Surabaya. Ya, saya pikir itu salah satu bentuk ketidakpercayaannya kan Sidoarjo kan gitu ya. Kurang apa sih Sidoarjo kan gitu ya. Sudah lahirlah di sini kan gitu. Sudah cari makan di sini. Saya pakai alamat Surabaya. Itu bagian dari yang saya pikirkan. Terus hal-hal lain yang coba saya wujudkan dari beberapa hasil pemikiran saya gitu ya. Jadi bagi saya memang saya memang sangat mensyukuri ya apa yang sudah diberikan Tuhan sama saya, walaupun itu mungkin tidak menghasilkan banyak uang bagi saya, tapi saya merasa saya ada artinya lah walaupun kecil di masyarakat kan gitu ya, dalam bentuk apapun gitu ya, ya salah satunya Jo kan gini ya, saya bisa cerita kan gitu ya, itu bagi saya sangat mensyukuri itu gitu. Apa-apa yang saya pikirkan itu bisa bisa memberikan masukan yang bagus untuk teman-teman masyarakat gitu. Jadi saya kalau dari sisi pengalaman hidup ya memang pengalaman hidup saya sebagai seorang seniman itu macam-macam lah gitu ya. Mungkin banyak juga yang pengalaman hidup yang saya alami itu tidak dialami oleh orang kebanyakan gitu. Makanya seniman itu bisa menyampaikan hal-hal yang misalnya dalam orang nyanyi gitu ya. Orang nyanyi kok lebay sih kan ini. Ya karena biar sampai. Karena memang kita pernah merasakan itu gitu. Sakitnya yang paling sakit itu pernah gitu misalnya gitu ya. Jadi saya memang sangat mensyukuri apa yang saya miliki sekarang. Walaupun itu bukan sebuah profesi ya. Iya. Terima kasih Mas Eta. Beri tepuk tangan buat Mas Eta. Untuk Mas Irfan sendiri. Ya sama dengan Mas Eta, mungkin orang lain menganggap kita sama terus sih Mas. Orang lain itu menganggap kita itu pengangguran. mindset yang ada di masyarakat, anak muda itu lulus kuliah, bekerja, mengelamar di instansi BUMN atau PNS atau kantor apapun, kemudian sukses bisa
beli mobil, beli kendaraan, beli rumah, golek bojo sing ayu, duwe anak, hidup bahagia, meninggal selesai kan. Ya, itu mindset masyarakat, stigmanya harus seperti itu. Tapi orang-orang seperti saya dan orang-orang seperti Mas Eta ini orang-orang yang melawan stigma gitu loh. Jadi enggak kayak dengan kemapanan itu enggak terlalu tertarik. Ya kita semua pengen mapan ya, tapi itu bukan hal utama yang dikejar. Tetap kita butuh uang, tetap butuh itu, tapi ada sesuatu yang tadi disyukuri itu yang sebenarnya sangat kita kejar. Jadi kalau kita sudah menikah, punya anak, punya rumah, semuanya sudah kita miliki, terus kemudian kita menua bersama istri kita, kemudian meninggal, kalau sudah meninggal, iya semuanya ingin masuk surga, tapi kalau sudah meninggal kan selesai gitu loh. Kalau sudah meninggal kan selesai gitu loh. Apa yang dikenang dari diri kita yang membuat orang lain ingat dari diri kita kalau kita tidak meninggalkan apa-apa di dunia ini, kan seperti itu. Itu jalan pola pikir yang kebetulan juga saya pikirkan sekarang. Jadi saya dulu itu kuliahnya jurusan pendidikan, wah keren ya kalau jadi guru bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu kan gampang bagi saya gitu ya daripada matematika. Akhirnya kuliah mau lulus kok rasa-rasen ya dari guru ya. Jadi waktu setelah lulus itu saya kan alumni SMA Wonoayu saya. Kemudian oleh guru-guru bahasa Indonesia saya di SMA Wonoayu, beliau ini bersekongkol untuk memasukkan saya di SMA Wonoayu jadi guru, tapi tanpa sepengetahuan saya. Jadi sudah dilaporkan kepala sekolah, Pak Irfandi ini harus ngajar di sini. Kemudian sudah disetujui, oke setuju ya. Terus guru-guru baru ngomong saya, Mas Irfandi besok bawa lamaran ya ke SMA Wonoayu. Loh, kenapa Bu? Ada apa? Selamat sudah diterima di SMA Wonoayu. Seperti itu. Jadi ya saya jelaskan dengan baik-baik. Mohon maaf Bu, saya sebenarnya nggak mau jadi murid yang durhaka. Saya bilang gitu. Jadi saya itu orangnya nggak bisa diikat gitu ya. Jadi orangnya suka lari-lari. Nah, akhirnya setelah itu kebingungan ngapain ya setelah ini ya. Kuliah lagi aja lah. Ya, kuliah lagi. Otomatis kalau pendidikan mungkin ya maunya rata-rata jadi dosen ya. Oh dulu impiannya keren ya jadi dosen ya gitu. Tapi lama-lama mikir ya dosen kan sama saja dengan guru ya, pasti terikat gitu loh. Pasti terikat. Ya bukannya saya tidak mau jadi dosen, mungkin karena ya Tuhan itu maha membolak-balikkan pikiran kita ya. Jadi sampai saat ini itu saya itu ingin jadi orang yang lepas dari instansi manapun. Kalau misalnya dulu pernah punya cita-cita jadi dosen, saya itu memikirkan cita-cita yang lain lagi, yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya jadi dosen itu mungkin di bawah rektor ya, di bawah di bawah pimpinan universitas gitu ya. Terus kita itu diikat oleh universitas dan lain-lain sebagainya. Kenapa sih kita nggak bikin instansi baru, instansi sendiri, lembaga sendiri yang bekerja sama dengan universitas itu gitu loh. Dan alhamdulillahnya sekarang Kampung Lali Gadget sudah digandeng banyak juga universitas seperti UNESA juga sering, kemudian UMSIDA dan sebagainya. Kita sekarang proses menggandeng fakultas psikologi di UMSIDA karena kecanduan gadget ini masalah perilaku. Saya bukan ahli perilaku, bukan ahli psikologi. Jadi kita tetap perlu yang seperti itu. Jadi apalagi sekarang modelnya pendidikan itu merdeka belajar ya. Merdeka belajar ini yang bagi kami Kampung Lali Gadget itu laboratorium merdeka belajar. Tempat belajar mahasiswa juga, tempat belajar anak-anak juga, yaitu juga sangat saya syukuri sekarang. Oke. Terima kasih Mas Irfandi. Nah, sudah beberapa pertanyaan saya lemparkan ke Mas Irfandi, Mas Eva. Nah, sekarang waktunya kita berkomunikasi dua arah. Sekarang ada tiga penanya yang akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Mas Eva, kepada Mas Irfandi sebelum kita lanjut ke pembahasan topik-topik yang lebih dalam mengenai social and culture. Ada tiga orang. Wah, tiga dulu. Saya jadi takut ya. Satu, dua, sama yang jilbab putih. Tiga dulu.
Mungkin Mas yang pakai masker merah putih, silakan bisa berdiri dan diperkenalkan namanya, dari mana. Jangan sambil nunggu mic ya, sabar Mas ya. Nah ini kayaknya makin siang makin panas ini kayaknya Mas Eta. Oke, boleh berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmat, panggilannya Ical. Oke, udah jauh. Nama panggung, Mas Eto. Pertanyaan kali ini saya ingin berdiskusi apalagi mendengar jawaban dari Mas Eto, Sugeng Rahayu. Mas Eto terkait masalah budaya sebenarnya, terkait masalah budaya. Saya sendiri sudah di dunia teater mulai tahun 2007 dulu di Sidoarjo. Kemudian sempat belajar di Malang, kembali lagi ke Sidoarjo. Banyak hal sebenarnya yang saya bingung. Dulu saya kan di teater. Jadi saya di teater di Karawitan dulu ada Mas Hendro ya, Mas Hendro juga yang ngajar saya. Ada beberapa hal yang sampai sekarang terbersit. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi kayaknya enak sambil ngopi. Mungkin bisa dimilih nanti. Bisa dimilih nanti. Ada banyak pertanyaan yang mengganggu, termasuk ketika saya ya ini sedang proses berkarya lagi. Yang pertama adalah masalah mengedukasi dari budaya itu sendiri, dalam arti kalau diomong penikmat itu banyak gitu loh, tetapi untuk meneruskan dalam arti mencari regenerasi itu kan harus pelaku juga gitu. Sedangkan bagaimana di era sekarang selain harus mengikuti perkembangan zaman dan lain-lain, karena kayak saya sendiri jujur mencari generasi yang baru, misalkan saya ditinggal sama pelatih saya, guru-guru saya yang memang sudah sepuh-sepuh wayang munang. Nah terus kalau ini adik-adik saya cuma 1-2 orang, nah ini gimana? Nah itu kan sebenarnya jadi sesuatu yang membingungkan gitu. Dan yang kedua, bagaimana merubah mindset masyarakat ini dari penikmat, apalagi kadang-kadang misalnya melihat patung atau lukisan, bagi kita yang sudah penikmat, bahkan pelaku juga kan kadang melihat itu kita bisa menghayati apa sebenarnya isi dari karya tersebut gitu loh. Tapi orang-orangnya kok ini pun apa sih nonton patung sampai sak mono nih, bagaimana kita mengedukasi hal itu gitu loh. Terima kasih dari saya, matur nuwun rahayu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu sampai Mas Eta. Oke. Terima kasih, langsung tak jawab ya. Jadi memang pertanyaan dari Mas Ical ini memang banyak sekali disampaikan ke saya pas ada forum-forum, gimana sih Mas caranya kok biar masyarakat itu bisa menghargai lah gitu ya, menghargai apa yang kita lakukan di dunia seni budaya. Memang gini, jadi karena memang proses yang terjadi di Indonesia itu memang mengapa masyarakat itu kok sampai seperti ini, misalnya terkesan tidak menghargai seni dan budaya, karena memang ya kita mengalami proses kolonisasi salah satu hal ya, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mengembangkan apa yang kita punya gitu ya. Terus kemudian masuk ke masa kemerdekaan ya, masa kemerdekaan kita butuh untuk membangun, sehingga yang dilakukan oleh Indonesia itu ya akhirnya terus di wilayah teknik, makanya sampai sekarang ya, dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi perkara-perkara teknik itu dianggap lebih tinggi daripada perkara-perkara sosial budaya. Padahal sebetulnya perkara-perkara sosial budaya itu harus menjadi dasar. Teknik itu sebagai alat saja, tapi kalau sosial budaya itu yang mendasari kita. Nah, pola pikir dan lain-lain itu sangat mendasar. Jadi misalnya seperti contoh ya, komputer itu bila dikasihkan kepada 2 orang yang berbeda, hasilnya bisa beda kok. Karena apa? Karena dasarnya yang beda gitu ya. Mungkin yang satu bisa mengerjakan ya yang mudah-mudah saja, tapi yang satu bisa merubah dunia gitu. Sama-sama komputer seperti itu. Saya pikir karena itu. Tapi yang jelas gak usah takut. Saya juga di wilayah, kebetulan saya kan sudah puluhan tahun di wilayah seni rupa ya. Seni rupa di Indonesia itu
kalau ngomong masalah kondisi ya, bukan nasib ya, tapi kondisi ini hampir sama dengan seni teater, kecuali seni musik ya, seni musik apalagi musik yang pop lah. Tapi kalau untuk seni murni lah istilahnya seperti itu ya. Memang saya pernah mencoba untuk mengemas itu di forum Arjok. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu Arjok ya. Jadi saya mulai bergabung di Arjok itu tahun 2008. Jadi, situasinya ya bagi saya sama lah gitu ya. Namanya seniman itu sering teriak-teriak, minta perhatian kan gitu ya. Tapi ya juga ada yang masih perhatian. Cuman lambat laun saya berpikiran seperti ini. Kenapa ya kok teman-teman pada teriak-teriak? Padahal kan semakin pada teriak-teriak semakin dicuekin gitu loh. Semakin teriak-teriak semakin dicuekin. Kenapa kok teman-teman tidak berbuat sesuatu yang cair ya dari apa yang mereka lakukan? Gitu. Misalnya seperti ini. Kadang-kadang saya juga melihat, misalnya dalam konteks sederhana saja, misalnya teman-teman ingin menyelenggarakan pameran sendiri, pameran lukisan, terus minta butuh bantuan dana. Oke, proposal sudah jadi, diajukan ke beberapa pihak. Saya perhatikan, tapi ngomongnya kok nganu ya, ngomongnya itu tetap menggunakan bahasa seni rupa, orang nggak akan tahu. Bahasa seni rupa ya bahasa sing susah dimengerti lah, hanya orang-orang tertentu. Tapi apakah seni rupa tidak bisa dibahasakan seperti perhotelan? Bisa. Anunya seperti apa? Ya misalnya hotel itu kan butuh lukisan ya. Oh, hotel kamar hotel ada lukisannya itu kan indah, lebih indah gitu. Karena ada sesuatu yang menyegarkan, tidak flat. Kita bisa menerangkan seperti itu. Kita tidak perlu menerangkan Sujoyono siapa, Apandi itu siapa, atau Indra Gunawan itu siapa ya. Orang hotel nggak ngerti. Tapi kalau kita terangkan bahwa ini loh, kamar hotel yang Bapak miliki itu ada lukisannya, pasti kamar hotel Bapak cerita bagus. Kita tidak keluar konteks ini rupanya, dan kita tidak sedang menurunkan grade ya. Tapi sebetulnya kita sedang membahasakan bahasa seni rupa atau bahasa lukisan ke bahasa yang lain ya. Orang ketika kita ngomong seperti itu, kita jadi punya kaitan kan gitu ya. Kita jadi terkait. Orang lain juga merasa punya butuh di kita gitu ya. Di gerakan pola pikir ya, sebetulnya gerakan pola pikir itu, merubah pola pikir itu salah satu cabang dari pemikiran saya yang lebih atas lagi. Jadi saya juga punya bukan perusahaan tapi punya brand. Itu infinite universality. Itu di situ ada infinite universality. Intinya itu penjelasan mengenai infinite universality itu universalitas tidak terbatas. Jadi seperti ini. Setiap hal itu punya sisi universalnya. Gak cuman HP memang sudah go universal ya. Siapapun bisa pakai, apapun bisa pakai apapun, so universal. Tapi apakah cuma HP yang bisa go universal? Ya, semua termasuk seni rupa. Cuman memang kita harus mencari caranya gimana membuat sesuatu itu bisa go universal. Jadi misalnya ya saya kasih contoh tadi, seni rupa dibahasakan di bahasa perhotelan. Mungkin bisa dibahasakan ke bahasa media, ke bahasa investasi pun bisa. Saya pernah coba untuk menyampaikan itu ke forum di Jakarta, tapi waktu itu saya masih diketawain kan gitu ya. Jadi seperti ini, saya pernah menyampaikan sebuah statement bahwa seni rupa Indonesia itu bisa menjadi pintu masuk investasi di Indonesia. Saya ditertawakan kenapa kamu bilang seperti itu, padahal seni rupa itu ya kita keindahan aja, ekspresi. Cuman ketika saya dikomentari seperti itu, saya akan membayangkan teman-teman yang teriak-teriak minta perhatian ya, kayaknya ada yang salah nih gitu ya. Terus saya bilang seperti ini,
saya berusaha untuk breakdown urusan seni rupa ke urusan-urusan lain itu untuk dalam rangka mendapat perhatian kan gitu ya. Dapat perhatian dari perhotelan, dapat perhatian dari media, dapat perhatian dari pengusaha-pengusaha. Jadi seperti ini penjelasannya. Ketika saya membuat pameran seni rupa di Arjok lah ya, ternyata kolektor-kolektor dari seluruh dunia tiba-tiba datang. Ketika melihat pameran itu bagus, mereka betok tular, ngajak teman-temannya itu datang ke Jogja. Tiba-tiba ada yang pakai undangan, ada yang tidak gitu ya. Terus dari situ saya melihat si A, si B, si C ini siapa? Gitu. Orang gede-gede semua gitu. Nah, otomatis ketika kedatangan mereka tidak hanya saya kaitkan dengan urusan lukisan, urusannya bisa lebih panjang, termasuk ke urusan investasi ya. Peluang investasinya besar sekali ya. Banyak sekali kolektor-kolektor yang merupakan investor-investor dunia itu yang datang ke Indonesia. Mereka belum pernah ke Indonesia. Otomatis ketika saya menyelenggarakan pameran seni, saya juga pada satu saat seperti itu saya mengundang kayak dinas investasi lah, urusan investasi monggo sampai cerita kan. Ini udah ngedep lah. Nanti tinggal cerita potensi Indonesia, potensi Yogyakarta, monggo kalau yang tertarik untuk investasi. Tapi kalian jalan-jalan dulu lah. Ya ada dua, dinas pariwisata ada, dinas investasi ada. Jadi bagi saya dari situ pun saya sudah bisa bilang bahwa seni rupa itu punya terkait ke pariwisata, terkait ke investasi juga ada. Nah, di dunia teater saya pikir juga punya potensi itu. Cuman memang kita harus mencari cara. Gitu. Tapi prinsip semua bisa go universal. Semua hal itu bisa go universal. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lah, panjang lebar di luar forum ini. Oke, pada intinya seperti itu. Iya, terima kasih Mas Eka. Gimana Mas Eka sudah terjawab? Intinya itu mengkaitkan sisi sama yang lain itu harus bisa terjalin dengan baik Mas Eka ya. Mungkin selanjutnya dari Mas yang pakai masker ya. Tadi silakan berdiri. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, perwakilan dari Laku Koordinasi. Yang saya tanyakan cukup fundamental Mas. Jadi cara komunikasi seperti apa yang Mas lakukan dalam meyakinkan masyarakat atau komunitas yang sebagai subjek utama mengenai program sosial budaya yang Mas canangkan? Yang kedua, terus hambatan seperti apa menurut Mas yang paling krusial dalam membangun program yang Mas canangkan? Terus apakah ada langkah strategis yang menurut Mas yang dapat atasi dalam hambatan tersebut? Terima kasih. Oke, berarti dua-duanya ini ya. Oke, dari Mas Irfandi dulu mungkin bisa dijawab terkait pertanyaan. Mas siapa tadi namanya? Mas Fakri. Ya, terima kasih Mas Fakri. Saya menjawabnya serasa sidang skripsi. Pertanyaan ini struktural banget. Jadi pertanyaannya tadi adalah, saya review ya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana strategi komunikasi ke masyarakat, itu yang pertama. Jadi strategi kita ke masyarakat itu, kalau misalnya dengan cara biasa, saya akan seperti ini. Bapak, ibu-ibu, saya akan melakukan kegiatan kampung lali gadget ya. Besok anak-anak tolong disuruh hadir ya. Besok bapak ibu hadir ya. Cara komunikasi saya kalau umum seperti itu, kalau biasa seperti itu. Kira-kira banyak enggak yang hadir? Enggak ya. Kok ragu? Enggak. Jadi ya itu memang benar. Jadi cara komunikasi kita itu harus berbeda. Kalau yang saya lakukan di kampung lali gadget itu, kita tidak banyak komunikasi dengan masyarakat dulu, tapi kita memberikan dampak dulu, kita memberikan kejutan dulu. Kalau yang terjadi sejak tahun 2018 itu, kita ya tiba-tiba aja ya pakai kebunnya masyarakat, saya mau pinjam kebunnya, besok mau buat anak-anak pelayon, buat anak-anak bermain gitu aja. Akhirnya saya undang banyak anak-anak dari luar ya datang, banyak datang dan apa ya, dengan kekuatan ide sih. Jadi
Dengan kekuatan ide, kalau kami bergerak di Kampung Lali Gadget itu, idenya kan tidak banyak dipikirkan orang. Kalau semuanya sekarang itu anak muda berlomba-lomba, api-apian HP, api-apian aplikasi, api-apian TikTok dan sebagainya, kan gitu. Nah ini katanya Gus Wawan itu, Irfan ini mikirnya ini terbalik ini otaknya. Jadi hanya satu-satunya pemuda yang mikirnya terbalik ya Irfan ini. Jadi kalau lainnya berlomba-lomba di bidang teknologi, kita justru bukan melawan teknologi, tapi kita itu mengimbangi dampak negatif dari teknologi itu. Jadi kita pikirkan yang pasti jadi perhatian orang banyak. Apa kira-kira? Saya cari masalah, ketemulah kecanduan gadget itu, kemudian saya share ke orang luar dulu. Saya pertama mendirikan itu Mas, saya enggak mengajak Karang Taruna. Karena saya tahu, padahal waktu itu saya ketua Karang Taruna. Padahal saya tahu ini akan bagus kalau misalnya nggak di Karang Taruna. Kenapa nggak di Karang Taruna? Karena komunikasinya akan lama. Jadi membuat mindset mereka gaduh, tahu gaduh ya, cocok dengan kita, masyarakat mengerti maksud kita, itu susah. Makanya kita datangkan orang dulu dari luar supaya orang luar itu, kalau orang luar saja mau ke tempat kita, berarti ada sesuatu yang menarik gitu loh. Akhirnya ketika banyak orang datang, akhirnya masyarakat ada yang jualan, ada yang gini. Akhirnya ya baru 1 tahun masyarakat itu mengerti, oh seperti ini, oh bikin desa wisata, oh dan sebagainya. Akhirnya tahu seperti memang harus sabar. Jadi berikan dampak dulu. Jadi berikan dampak ke masyarakat karena masyarakat itu mikirnya praktis. Kita nggak bisa ngajak masyarakat berpikir, apalagi masyarakat desa ya, ngapunten. Nggak bisa kita mikir tentang visi itu wah itu omong kosong bagi mereka. Baru kalau misalnya kita ngomongkan visi ada amplopnya untuk itu, wah itu masuk. Cepet itu. Pasti datang. Pasti cepet ya. Pasti datang. Jadi berikan dampak dulu, berikan keuntungan untuk masyarakat dulu. Tapi tidak perlu tentang uang ya. Jadi berikan dampak dulu. Terus apalagi Mas, hambatan tadi ya. Hambatan yang terjadi yang paling inti itu ya memang merubah pola pikir masyarakat. Merubah pola pikir masyarakat. Selama ini pola pikir masyarakat itu bekerja digaji, betul ya? Secara umum bekerja digaji. Tapi kalau di Kampung Lali Gadget kita ubah pola pikirnya bekerja sukarela dan gotong royong. Indonesia itu dibangun dari gotong royong. Kalau mau bangun Indonesia, bangunnya coba bercermin dari desa. Ada banyak gotong royong, kerja bakti dan sebagainya. Disokong bersama. Misalnya pagi tadi tetangga saya itu memasang kuda-kuda ya. Itu pasti bancaan. Jadi ngundang orang, kasih makan, terus ayo naikkan bareng-bareng gotong royong. Kalau itu bayar itu kan berapa itu? Pasti mahal. Jadi kalau orang itu gotong royong. Jadi kalau di tempat kita, Kampung Lali Gadget itu dianggap orang kerja dari pagi, bikin gubuk, bikin alat permainan sampai malam, sampai jam 1 pagi. Orang anggap itu orang yang berpikir praktis, anggapnya, oh itu oleh bayaran, itu dapat bayaran. Padahal tidak sama sekali gitu loh. Padahal tidak sama sekali. Mindset itu yang mau kita ubah di situ. Jadi ayo gotong royongnya ditingkatkan, jangan melulu tentang uang. Jadi hambatannya itu pemikiran masyarakat pasti praktis tentang uang dan sebagainya. Sehingga ketika ada uang sedikit, pasti jadi sorotan. Ketika tidak ada uang, ya bisa biarin lah, jalan sendiri kan gitu. Tapi ketika ada uang, wah masyarakat itu hambatannya seperti itu. Jadi cara kita mengatasi hambatan ya, kita rangkul pelan-pelan. Kita berikan keuntungan bagi mereka, tapi tidak hanya tentang uang ya, tidak hanya tentang uang. Mereka bisa jualan, itu keuntungan bagi mereka. Anaknya tidak bermain HP, itu keuntungan bagi mereka. Anaknya diasuh, itu keuntungan bagi mereka. Jadi perlu ditunjukkan terlebih dahulu. Iya, ditunjukkan terlebih dahulu apa keuntungan bagi mereka. Iya. Kalau kita menghadapi masyarakat. Oke. Gimana Mas, terjawab? Oke. Dari Mas Dada sendiri bagaimana? Mungkin saya hanya menambah ya, mungkin yang disampaikan Mas Mani juga, saya juga mengalami karena ketika merangkang di desa-desa yang coba saya dampingi itu juga memang ya memang harus butuh cara ya,
Terus kemudian yang sering saya jadikan contoh mengenai tolonglah berpikiran tidak materialistik, berpikirlah imaterialistik. Itu saya sendiri yang saya jadikan contoh. Jadi seperti ini. Ketika saya melakukan sesuatu, ya, saya akan melakukan dengan totalitas gitu ya. Dengan totalitas dari mulai awal bermimpi, berpikir, breakdown menjadi strategi-strategi sampai saya menjalani sampai mantul ya tak lakoni. Itu dengan totalitas, bukan dengan pikiran saya akan dapat duit. Itu yang saya terangkan ke mereka. Terus lantas, terus sampai membiayai hidup saya, ya apa mas? Sekarang gini mas, saya jawab mereka seperti ini. Sekarang yang sampean lihat saya itu seperti apa sih? Saya bisa beli makan apa tidak? Saya bisa kesana kesini apa tidak? Itu butuh uang apa tidak? Uangnya dari mana ya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tiba-tiba banyak lah, ada uang lah, bukan banyak sebetulnya, ada rezeki terus gitu ya, dalam bentuk materi gitu ya. Saya hanya menekankan bahwa yang hilang dari mindset orang Indonesia atau pemikiran baik orang Indonesia itu pemikiran bahwa perbuatan baik itu yang akan bisa menghidupi kita, bukan uangnya ya. Uang itu hanya ekses ya, ekses dari perbuatan baik kita. Salah satunya bekerja kan. Bekerja itu bukan mencari uang, tapi itu berbuat baik. Itu yang sering saya sampaikan ke mereka dengan contoh saya sendiri. Mungkin hanya itu sih apa yang saya berikan kepada penjelasan Mas Eta. Terima kasih Mas Eta. Gimana pertanyaannya sudah terjawab ya? Oke, itu yang Mbak depan kerudung putih bisa memperkenalkan diri dan dari mana? Menarik sekali ini. Jadi dialog kalau bicara soal social and culture ini sangat luas sekali Mas ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anja Hanun, saya dari Iman Sidoarjo. Saya mau tanya ke Mas Eta, kan dalam beberapa waktu belakangan ini ada beberapa masalah budaya seperti kayak beberapa warisan budaya milik Indonesia yang diakui sama negara tetangga yang satu rumpun dan punya asal budaya yang sama kita. Nah ini gimana menurut Mas Eta menanggapi masalah ini, dan kira-kira ada masalah atau hambatan apa yang dialami sama Mas Eta waktu ada masalah ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eta. Oke, tak jawab ya. Jadi mengenai ya sering-seringnya itu yang diangkat itu persaingan antara Indonesia dengan Malaysia, ya, mengenai badai dan lain-lain ya. Tapi ketika saya ke Kuala Lumpur ya, banyak sekali orang Jawa. Banyak sekali orang Jawa dan mereka sudah ada di sana ratusan tahun. Ada ratusan tahun. Sebelum ada Indonesia malah gitu ya. Ya. Jadi bagi saya kepentingannya itu bukan saling mengeklaim ya. Tapi bagi saya itu kita harus menghargai apa yang kita miliki dengan totalitas. Dengan kita menghargai, mungkin karena kita tidak total aja menghargai apa yang kita miliki, sehingga orang lain akan membranding itu. Mereka tidak salah, karena orang Jawa di sana sudah ada ratusan tahun kan gitu ya, sudah ada ratusan tahun. Nenek moyang orang Singapura juga, orang Indonesia juga gitu, orang Indonesia juga, dan mereka juga mengembangkan batik juga. Batik itu kan satu proses ya, satu proses untuk membubuhi warna dan motif di sebuah kain kan gitu ya. Mereka juga punya sama-sama orang Jawa ya, sama-sama orang Jawa, dan kebudayaan membatik itu kan juga bukan asli kebudayaan untuk membubuhi warna dan motif ke atas sebuah kain, itu kan juga bukan proses kebudayaan dari Indonesia asli itu, tapi juga dari luar kan gitu ya. Jadi bagi saya yang paling penting kita itu tidak saling untuk membuat klaim ya atas Tuhan, tapi yang paling penting lagi, yang lebih mendasar lagi, hargailah yang kita miliki, sehingga yang kita miliki itu juga ngopeni kita gitu. Dia juga nggak mau ikut orang lain gitu. Pasti dengan otomatis tuh si misalnya batik ya, konteks batik, si batik itu nggak akan ikut orang lain, pasti ikut kita karena kita ngopeni dia gitu. Mungkin kenapa ikut dia? Ya kita nggak total dalam ngopeni, itu saja sebetulnya. Ya saya tatarannya ngomongnya tidak tataran teknis strategi, tapi dari tataran
kejiwaan ya, dari ketataran perasaan rasa gitu ya. Karena tapi kan ya pas juga ya. Ketika kita nggak ngopeni misalnya tanaman nggak nyirami ya tanamannya mati kan gitu ya. Tapi kalau kita ngopeni tanamannya hidup dan memberikan oksigen ke kita kan gitu. Nah, seperti sesederhana itu sebetulnya. Cuman kita setiap hari itu terlalu sibuk untuk ngurusin perkara-perkara materialistik termasuk klaim-klaim gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu sih penjelasan saya. Gimana Mbak? Sudah terjawab Pak pertanyaannya? Iya. Nah, karena memang kita ini sangat dibatasi sama waktu, jadi kita nggak bisa terlalu lama untuk berdiskusi tentang kegiatan seni dan kebudayaan, tentang sosial dan culture. Itu kita memang butuh waktu yang semalam suntuk aja Mbak itu nggak selesai. Saya masih ada mau tak kasih. Iya, ini boleh nanti yang untuk penanya atau seperti apa Mas? Ya mau buat terserah. Oke, nah Mas Eta ini mau bagi-bagi ada 2 kaos tadi. Jadi saya buka ya. Ya, buka dulu Mas Eta. Jadi ini salah satu hal yang juga saya wujudkan di Penomo ya. Jadi ini kaos dari Penomo. Ini buat kenangan dan sewa pelangi ini Jubet ya. Jubet. Tepuk tangan dulu buat karya ini. Salah satu desain yang coba kita kembangkan. Nanti kita akan membuat desain ya untuk bisa diproduksi dan bisa dijual gitu. Tapi yang 2 ini akan coba saya bagikan free ke teman-teman. Ya monggo baginya gimana terserah. Yang buat penanya tadi dari 3 tadi Mas Eta pilih yang mana? Oh gitu. Iya, dari 3 penanya yang menurut Mas Eta bisa berdiri nggak yang 3 penanya tadi? Bisa yang Mas yang belakang, Mas Ical, Mbaknya yang jilbab putih bisa berdiri. Nah, kira-kira Mas Eta mau kasih ke siapa nih? Ini kaos 2 untuk bertiga ya. Jadi ini 1 cewek 1 cowok gitu ya. Oke. Yang cowok yang Mas Ical. Mas Ical. Nanti punya Mas siapa? Nanti saya kasih di luar ini gitu. Oke. Ini bisa. Terima kasih Mas Eta. Bisa diambil. Terima kasih teman-teman buat waktunya. Dan untuk closing statement, saya ingin Mas Irfandi dan Mas Eta berikan sesuatu kata-kata motivasi, kata-kata inspirasi untuk generasi muda yang siang hari ini dia masih tetap hadir meskipun mungkin jam-jam istirahat Mas. Jadi monggo Mas Irfandi mungkin ada sepatah 2 kata untuk anak-anak muda yang siang ini sudah hadir. Ya, jadilah anak muda yang jujur ya. Artinya jujur, jadi dirimu sendiri, dirimu seperti apa, nggak usah malu, nggak usah terbawa stigma. Nggak usah terbawa stigma. Saya itu orangnya biasa saja, orang desa biasa saja. Sebelum dari sini, tadi saya masuk ke sungai, ubek-ubek lumpur dan sebagainya sama anak-anak. Itu karena saya orang desa, saya juga macul dan sebagainya. Jadi jadilah orang yang jujur. Dengan kita jujur, jadi diri kita sendiri dan berbeda dengan orang lain itu pasti akan membawa kita pada kesuksesan. Terima kasih Mas. Itu tangan buat Mas Irfandi. Sekarang closing statement dari Mas Eta. Ya sebetulnya sebagian sudah diomongkan sama Mas Irfandi. Ya pengen nimbang Mas, makanya tadi harus ngomong ya. Pengen nggak ngedrop dulu Mas. Sebagian tadi sudah disampaikan, jadi untuk menjadi diri sendiri. Karena dengan menjadi diri sendiri kita akan menjadi powerful. Ketika kita menjadi orang lain ya kita capek Mas. Karena kita bukan kita gitu loh. Bukan kita. Dengan menjadi diri sendiri kita pasti akan lebih powerful. Percaya itu. Karena statement Tuhan Maha Adil itu betul. Betul sekali. Itu mungkin bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari. Tapi be yourself. It's gonna be powerful. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa, saya pribadi banyak belajar dari Mas Irfandi, banyak belajar dari Mas Eta, bagaimana kita bisa menggali sesuatu itu dari banyak sudut pandang. Karena bagi saya anak muda yang berpikir luas, yang mempunyai wawasan yang luas, itu pasti menilai segala sesuatu itu dari segala aspek, dari segala sudut pandang. Itu yang
saya belajar dari kedua narasumber kita yang siang hari ini hadir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung baik secara virtual maupun secara offline. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita foto.